Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu semua, kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana keadaan alam Jazirah Arab. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian akan mampu memahami kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap kasih sayang. Baik anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, sebelum Islam datang, masyarakat Arab disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Mengapa disebut masyarakat jahiliyah? Ada beberapa alasan mengapa mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Yang pertama, mereka tidak menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah. Bahkan pada saat itu mereka menyembah berhala, kemudian mempercayai berbagai macam bentuk tahayul. Berikutnya, mereka tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar. Padahal saat itu sebelum Islam datang, ada Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail yang telah mengajarkan agama tauhid kepada mereka, namun mereka tidak mengikutinya. Kemudian belum memiliki aturan hidup yang baik. Selanjutnya, mereka tidak memiliki sistem pemerintahan dan hukum yang kuat, kemudian hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat yang berlaku turun-temurun. Kemudian yang terakhir, mereka hidupnya berkelompok dan mementingkan kelompoknya, sehingga di antara mereka itu sering terjadi perselisihan. Pun kebiasaan baik bangsa Arab, yang tentunya kebiasaan baik ini bisa kita jadikan teladan atau bisa kita jadikan contoh untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan baik bangsa Arab diantaranya adalah mereka dermawan. Dermawan itu artinya suka memberi. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan apabila seorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta. Karena sifat dermawannya itu, dia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya. Kemudian yang kedua, mereka suka menepati janji. Bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar. Ketiga, memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih dan berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakan itu. Berikutnya yang keempat, menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima, teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Keenam, mereka dapat dipercaya. Pada umumnya, bangsa Arab itu jujur dan suka berkata benar. Kemudian, kebiasaan tidak baik dari bangsa Arab. Setelah kita mengetahui, tidak berarti sama seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, sifat baik bangsa Arab patut kita contoh, tapi kalau kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan buruk dari bangsa Arab, cukup kita jadikan pelajaran agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Adapun kebiasaan tidak baik bangsa Arab, diantaranya mereka menyembah kepada selain Allah. Apa yang mereka sembah? Menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Berikutnya, mereka percaya kepada tahayul dan hantu. Ketiga, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. 4, mereka hidupnya boros dan suka berfoya-foya. 5, mereka suka bermain judi. 6, suka membuat persembahan kepada patung berhala. 7, suka berbuat riba, artinya membungakan uang pinjaman. Kedelapan,
Apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Karena merasa malu dan hina, mereka menganggap bahwa bayi perempuan itu tidak berguna, tidak bisa diajak berperang, sehingga dengan alasan itu mereka membunuh bayi perempuan mereka dengan menguburnya hidup-hidup. Dan yang kesembilan, mereka suka berkelahi sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil sekalipun. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk hari ini tentang materi kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apabila ada pertanyaan mengenai pembahasan materi kali ini bisa langsung kita laksanakan di dalam kelas. Demikian dulu dari Ibu, salah hilaf mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.